Baik, kembali lagi di channel Teguh Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website bandungraya.com. Informasinya yaitu nasib tenaga honorer kode R2L dan R3L di seleksi P3K 2024 tahap 1. Sebagian non-ASN siap alih status ke posisi ini. Simak informasinya baik-baik. Langkongayobandung.com. Saat ini penerimaan seleksi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 tahun 2024 telah diumumkan. Sementara itu, seleksi P3K 2024 tahap kedua pendaftarannya diperpanjang hingga 15 Januari 2025. Bagi tenaga honorer yang memenuhi kualifikasi sangat disarankan untuk segera mendaftar seleksi P3K 2024. Ada yang menarik pada seleksi P3K 2024, yaitu adanya kode R2L dan R3L dan lain-lain yang menjadi petunjuk diangkat atau tidak bagi tenaga honorer. Lantas apa makna kode R2L dan R3L bagi tenaga honorer di seleksi P3K 2024 tahap 1? Tenaga honorer yang mendapatkan kode R2L atau P3K dalam pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 telah dinyatakan lulus sebagai P3K penuh waktu untuk tahun anggaran 2024. Pengumuman hasil kelulusan ini dapat diakses melalui akun SSCASN masing-masing tenaga honorer atau melalui situs resmi instansi tempat mereka mendaftar. Bagi tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus, berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang A. Mengisi daftar riwayat hidup. Proses ini merupakan bagian dari dokumentasi personal ASN. Yang B. Melengkapi dokumen administrasi. Dokumen ini diperlukan untuk pengurusan nomor induk P3K. Setelah tahapan ini selesai, tenaga honorer akan secara resmi diangkat menjadi P3K penuh waktu. Mereka juga akan diberi kesempatan untuk menduduki salah satu dari dua kategori jabatan berikut. Yang A. Jabatan fungsional, B. Jabatan pelaksana, C. Penjelasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024, kedua kategori jabatan ini memiliki peran strategis. Jabatan fungsional mengharuskan ASN memiliki keahlian atau kompetensi khusus sesuai tugas yang ditetapkan. Beberapa contoh profesi dalam kategori ini adalah guru, dosen tenaga kesehatan, analisis kebijakan, pengawas sekolah, arsiparis, hingga jabatan pelaksana. Berfokus pada pelayanan publik dan pekerjaan administratif, beberapa contoh profesi dalam kategori ini meliputi operator teknisi, pengelola arsip, hingga petugas administrasi kantor. Nasib tenaga honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahap 1, bagaimana dengan tenaga honorer yang belum lolos tahap ini? Keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 mengatur bahwa mereka dapat dialihkan menjadi P3K per waktu. Hal ini dijelaskan dalam poin ke-33 keputusan tersebut, di mana pelamar yang belum berhasil mengisi lowongan tetap dipertimbangkan untuk menjalankan tugas sebagai tenaga P3K per waktu. Keputusan ini memberi peluang bagi tenaga honorer untuk tetap berkontribusi dalam pemerintahan sambil menantikan kesempatan berikutnya. Dengan proses yang terstruktur ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas tenaga kerja ASN serta memberikan kesempatan yang adil bagi tenaga honorer di seluruh Indonesia. Demikian informasi yang bisa kami share. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.